Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 24 November 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dunglac dan teman-temannya martir Vietnam. Ia salah satu dari martir Vietnam yang dikanisasi oleh Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua tahun 88. Ia adalah imam projo pribumi Vietnam yang berkarya bersama dengan para imam dari Paris. Ia bersama dengan 117 martir lain menjadi saksi dari gereja di Vietnam. Iman Katolik di Vietnam pertama kali dibawa oleh para misionaris dari Portugal pada abad ke-16. Kemudian masuk para Yesuit, dan kemudian mereka bersama berkarya dengan umat Katolik yang tadi usir dari Jepang. Pada pemerintahan Kaisar Minh Mang abad 19, semua karya misionaris asing di Vietnam dinyatakan terlarang. Raja sendiri membuat agar orang-orang Kristiani bertobat, artinya murtad, meninggalkan iman dengan cara salib diinjak-injak. Ketika orang-orang Kristiani bertahan dengan iman mereka, mulailah diadakan penganiayaan dan banyak orang tewas menjadi martir. Martir Vietnam yang berjumlah 117 yang kita rayakan terdiri atas 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, 10 orang Perancis. 8 orang diantaranya adalah uskup, 50 adalah imam, dan 59 lainnya adalah awam. Sebagian dari para imam adalah imam Dominikan, sedangkan yang lain adalah imam projo dan imam serikat misi Paris MEP. Penyiksaan yang dialami oleh para martir dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah kemartiran gereja Kristiani. Mereka dimutilasi. Setiap sambungan tubuh mereka dipotong-potong dan sebagainya. Pendek kata, penyiksaan terhadap para martir Vietnam amat kecil. Namun para martir ini mempertahankan iman, harta terbesar mereka, sehingga mereka boleh berbahagia bersama Allah dalam kerajaannya. Karena mereka yakin Yesus ada bersama dengan mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini nuansa senada, yakni soal runtuhnya Yerusalem, situasi yang akan terjadi yang mengerikan
Tetapi pada akhirnya akan ada terdengar suara Anak Manusia, di mana menjadi penguasanya. Haleluya. Pada bacaan Injil dilukiskan bagaimana Yerusalem akan runtuh, akan dijarah, akan dimusnahkan. Tetapi tetap ada harapan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, kita sudah banyak diberi tanda mengenai kemartiran, kegigihan orang-orang yang tak berjuang demi iman mereka. Ditopang oleh sabda-sabda Tuhan hari ini yang menggambarkan suasana yang tidak mudah. Babel dengan segala kecongkaannya, kota besar itu akan diruntuhkan. Dan kesudahannya adalah suara pujian, haleluya. Itu mau menggambarkan meskipun ada penjajahan, ada penganiayaan, tetapi kekuasaan kejahatan akan dihancurkan oleh kuasa Allah. Maka kita tidak perlu takut dengan ancaman apapun juga, karena kita tahu kepastiannya adalah kemuliaan bagi mereka yang setia. Gambaran Yerusalem, kota Mekah itu tidak ada artinya, karena akan ada penyerangan, perobohan, keruntuhan, penganiayaan. Orang tewas karena pedang. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan orang akan mati karena cemas dan ketakutan. Namun kalau kita tetap bertahan dan berani mengangkat muka, maka kita akan diselamatkan. Apabila semua itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Persoalannya adalah, apakah kita masih bisa mengangkat muka dan bangkit menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan itu? Yesus pernah mengatakan, kalau itu terjadi, apakah Anak Manusia masih menemukan iman di bumi? Para martir tetap setia, kendati banyak tantangan kesulitan, ternyata masih ada iman di bumi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap setia, berani bangkit dan mengangkat muka, sekalipun mengalami banyak tantangan dan penderitaan? Seharusnya kita berani bangkit berdiri dan menerima penyelamatan dari Anak Manusia. Saudari-saudaraku terkasih, peristiwa runtuhnya Babel, peristiwa runtuhnya Yerusalem, situasi itu sudah kita alami. Sekarang ini terjadi. Hanya beda, tantangan, kesulitan, hambatan ada di tengah kita. Tinggal pertanyaannya, apakah kita akan sanggup sampai akhir bangkit, berdiri, mengangkat muka? Karena penyelamat kita sudah dekat. Kalau kita bisa bangkit berdiri, tetap bertahan dalam iman, kita akan menerima penyelamatan yang datang dari Allah kita. Dan dengan demikian,
maka kita akan mendapatkan kasih karunia yang datang dari Allah. Semoga kita mampu meneladan para martir Vietnam yang berani bertahan dalam iman dan bangkit mengangkat muka karena penyelamatan kita sudah dekat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena meskipun banyak tantangan dan kesulitan, Kau janjikan kepada kami yang setia untuk bangkit berdiri mengangkat muka menerima keselamatan itu. Kuatkanlah iman kami bila kami jatuh, bila banyak tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Biarlah dengan iman itu kami mendapatkan kasih karunia Allah sendiri. Tuhan berkati umat yang sedang sakit, yang punya problem dan masalah. Semoga Kau uraikan, yang sakit Kau sembuhkan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar mereka tetap setia dalam iman dan akhirnya bangkit mengangkat muka menerima keselamatan. Jagai umat-Mu dari segala cobaan dan penderitaan, agar tetap setia dalam iman. Kami berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga tetap Kau jaga, Engkau rangkul, Engkau sembuhkan, agar ia boleh mengalami sukacita bersama keluarganya. Tabahkan hatinya, kuatkan hatinya, supaya tetap dalam kesetiaan kepadamu. Dan semoga Engkau berkenan senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya tetap mengingatkan, mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona dan tetap dalam situasi yang sungguh-sungguh nyata. Buatlah agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Allah. Saya tetap mengundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan kita dengan memperbanyak kolektor pembangunan, menggunakan amplop pembangunan, QR pembangunan, transfer pembangunan, atau langsung kepada saya. Mudah-mudahan nanti Natal atap sudah terpasang dan kita bisa memakai untuk Ekaristi. Kesempatan untuk menyampaikan ucapan Natal sudah di-share, silahkan menghubungi Komsos di kontak person agar segera bisa diproses. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut Natal dan juga persiapan-persiapan yang lain agar kita boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita dan dengan kesehatan yang prima. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati